Mungkin bisa nonton di YouTube-nya. Oke, Res, udah jam 6. Silahkan ini, Res, dimulai pembuatan materinya. Yo, Sep, semuanya udah kedengeran ya? Kenalkan, nama saya Reza. Kami dari tim Study Sito, dan hari ini saya akan membawa materi mengenai neuroimaging Basics of Head CT. Jadinya tujuan daripada materi hari ini adalah untuk kita sebagai koas bisa belajar untuk membaca dan memahami CT scan secara efisien dan juga sistematis dalam interpretasinya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Nah, jadi pertama kita harus tahu apa itu CT scan. Jadinya CT scan itu adalah alat pemeriksaan penunjang pencitraan. Kebanyakan adalah computer tomography, yaitu dia menggunakan sinar X-ray untuk mengambil gambar dengan potong-potongan cross-sectional. Jadinya pada prinsipnya CT scan itu mengandalkan prinsip bahwa sinar X-ray berinteraksi berbeda dengan jaringan berdasarkan densitasnya. Jadinya kalau densitas itu lebih ringan, nggak padat seperti air atau lemak atau udara, dia itu hitam warnanya. Tapi kalau jaringan itu padat, misalnya seperti darah ataupun tulang, dia itu terhambat, jadi warnanya putih. Dan hubungan itu diekspresikan dalam unit, namanya itu attenuation coefficient, yang diekspresikan dalam Hounsfield units. Ya, dimana udara itu hitam, tulang itu putih. Ini contoh-contohnya. Tulang itu warnanya 1000 ya. Dia itu sangat-sangat padat. Ini putihnya itu putih banget. Kalau udara ada tuh -1000, hitam-hitam banget. Nah, kalau jaringan parenkim, itu jaringan lunak, dia itu warnanya itu sekitar 20 sampai 40. Kalau darah lebih tinggi dari itu, kurang lebih 65 sampai 95 ya, 70 sampai 90. Nah, sebenarnya untuk Hounsfield unit ini kita nggak harus hafal nomor-nomornya, tapi asal mengerti aja konsepnya. Jadi kita harus mengerti kira-kira kalau dia itu warnanya itu hitam banget, itu apa? Warna putih banget, itu bisa apa? Ya, sebenarnya ini nggak harus hafal, tapi tahu aja kira-kira range-nya bagaimana. Nah, sebelum kita mulai tentang baca CT scan, ini ada hal-hal basic dulu yang kita harus tahu. Misalnya adalah orientasi daripada CT kepala. Jadinya kita melihat CT itu as if kita dari kaki pasien. Jadi kita tuh lihat dari kaki pasien ke atas seperti ini ya. Kita observernya, ini adalah pasiennya, kita lihat dari kakinya. Di mana itu berarti kanan kita dan kanan pasien itu berbeda. Kanan pasien adalah kiri kita, kiri pasien adalah kanan kita. Ini prinsipnya sama seperti kalau kita baca X-ray ya, di mana liver, hepar sebelah kanan itu adanya di sisi kiri gambar. Dan pada CT itu juga ada beberapa plana dan aksis anatomis yang kita harus perhatikan pas interpretasi. Jadi ada potongan koronal, yaitu seperti mahkota, potongan sagittal, tengah-tengah di midline, dan juga potongan aksial, itu cross-sectional ya, seperti ini. Biasanya paling sering gambar yang kita pakai, yang kita interpretasikan adalah gambar-gambar potongan aksial. Nah, berdasarkan Hounsfield unit tadi, seperti ini, kita dapatkan tiga jenis lesi pada CT scan. Ya, ada lesi yang hyperdense, isodense, dan hypodense. Nah, itu apa artinya? Densitas itu berdasarkan parenkim otak, yaitu Hounsfield unit kurang lebih 20-40. Jadinya lesi-lesi yang densitasnya sama seperti parenkim otak, seperti jaringan otak, itu warnanya akan abu-abu sama seperti jaringan otak. Contohnya apa? Contohnya tumor, misalnya, ataupun perdarahan yang sudah lama. Terus juga ada lesi-lesi hyperdense. Itu apa? Itu berarti warnanya itu lebih terang dibandingkan parenkim, lebih putih. Jadi itu contohnya apa?
Contohnya itu adalah klasifikasi, kalau putih banget. Contoh lain yang paling gampang dan yang paling sering kita lihat adalah pendarahan. Seperti ini ya, ini darah. Itu warnanya lebih putih. Lalu ada lesi-lesi hipodens. Nah, mereka itu apa? Mereka adalah lesi-lesi yang menyebabkan jaringannya menjadi enggak lebih ringan padatnya dibanding jaringan parenkim. Contohnya itu apa? Contohnya adalah edema ataupun iskemia pada stroke. Ya. Ataupun kista misalnya. Itu juga bisa lesinya hipodens, yang lebih hitam daripada parenkim. Nah, kan tadi kita tahu bahwa ada beberapa lesi yang seperti isodens yang tidak tampak pada CT, karena mereka tuh sama seperti jaringan otak. Jadi gimana? Jadi apa? Ada alat bantu yang kita bisa menggunakan untuk melihat patologi pada CT scan secara jelas. Kita menggunakan kontras. Jadi kontras itu sebuah zat yang diinjeksi ke dalam vena, dan dia akan masuk ke seluruh sistem vaskuler, dan dia akan menyengat bagian-bagian lesi yang ada masalah di permeabilitasnya. Contohnya seperti ini. Ini kan kalau kita coba lihat pakai pakai CT scan yang non kontras, ini mungkin ya ada massa yang sol, tapi kita tidak tahu ini apa. Mungkin sejelas kalau sekilas kita mungkin bisa pikir, oh, apakah ini iskemia misalnya. Nah, tapi setelah injeksi kontras kita bisa lihat ini adalah pola ring enhancement misalnya. Pada kasus ini sebenarnya pola ring enhancement itu ada banyak jenis-jenisnya, banyak tipe-tipenya. Tapi misalnya pada kasus ini adalah tumor otak ya, glioblastoma contohnya. Nah, pada CT scan itu juga ada beberapa window. Ya, jadinya ada window brown window dan ada window yang bone. Jadi kenapa harus dibedakan? Karena spektrum pada CT scan itu sangat luas. Jadinya kalau kita hanya ambil satu spektrum, kita tidak bisa mengapresiasi semua patologi, semua kelainan yang mungkin ada pada pasien ini, pada pasien. Jadi kita gunakan beda-beda window. Jadi kapan kita menggunakan brain window, itu yang paling sering digunakan ya. Kalau kita menggunakan brain window, itu kita mau lihat ada perdarahan atau tidak, ada efek massa atau tidak, ada cedera pada jaringan otak atau tidak. Nah, pada bone window, itu terutama untuk melihat klasifikasi, nomor 1, dan kedua, kelainan fraktur. Ya, karena kalau kita lihat di sini, bone window, tulang itu sangat putih, dan kita nggak jelas ini tulangnya seperti apa bentuknya. Tapi kalau bone window, itu lebih jelas. Ya, kita bisa lihat apabila ada faktor atau tidak. Jadi ini sangat penting kalau terutama pada kasus trauma ya, itu wajib, sangat-sangat wajib kita menggunakan bone window-nya. Nah, sekarang itu kapan CT scan itu bisa menipu kita atau ada hal-hal yang aneh yang muncul ya, artifacts and pitfalls. Ada 2 yang mayor. Pertama adalah artefak gerakan atau movement artifact, dan kedua adalah artefak scatter. Jadi movement artifact itu disebabkan bila pasiennya bergerak-gerak kepalanya saat kita mengambil gambar. Kalau scatter itu disebabkan bila ada objek yang sangat keras, yang sangat dense, misalnya seperti tulang, jadinya kita tidak, jadinya ada garis tambahan, ya, ada garis-garis ini di antara 2 tempat yang keras. Misalnya ini ya, Petrus. Nah, sebenarnya kalau kita temukan gambar-gambar seperti ini, kalau kita temukan ada keanehan pada CT scan, apakah kita harus ulang? Jawabannya itu tidak selalu, ya. Tidak selalu kita harus ulang. Karena misalnya nih, pasien datang ke IGD, agitasi, nyeri kepala, thunderclap gitu ya. Terus pasiennya udah susah gerak lah, dia agitasi, kepalanya kemana-mana, terus kita CT scan. Pada CT scan-nya ada movement artefak karena dia gerak-gerak terus. Tapi udah jelas nih ada pendarahan dalam darahnya, dalam ventricle-nya dan sisternanya yang mengisi ruang-ruang LCS. Itu jelas banget udah pendarahan subakanoid kan. Jadinya kalau pasien itu ya nggak usah kita ngapain ulang CT-nya karena walaupun gambar tidak sempurna, kita sudah dapatkan data yang kita perlukan dari CT tersebut. Tapi kadang-kadang emang harus diulang sih ya. Nah, sekarang kita belajar cara kita interpretasi CT scan. Nah, jadinya pertama, kita harus tentukan detail mengenai pemeriksaannya. CT scan-nya apa. Lalu, identitas pasiennya. Dia siapa pasiennya. Terus kita baca dari luar ke dalam,
ya, dari kulit ke tulang ke ventricle, lalu udah selesai kita berikan konklusi dan impresi. Menurut kita diagnosisnya itu apa? Sudah deh, selesai CT scan. Sangat gampang kan? Ya, silahkan kalau mau udah boleh leave. Gadeng. Gampang. Jadinya untuk membuat CT scan, kita harus tahu neuron anatomi dasar. Sebenarnya pada dasarnya membaca CT scan itu tidak susah. Kita harus tahu 3 hal yang paling penting. Terutama itu anatomi. Kalau kita tahu anatomi neurotomi, kalau kita tahu anatomi cranial vault secara penuh, kita pasti tahu CT scan itu bagaimana interpretasi CT scan. Kedua adalah kita harus tahu mengenai tadi Hounsfield units. Kita harus tahu lesi jenis apa, yang densitasnya apa, itu warnanya seperti apa. Dan ketiga, kita juga harus tahu klinis pasien. Karena kadang-kadang gambaran CT scan-nya itu bisa sama, tapi interpretasi kita akan berbeda berdasarkan data yang ada pada pasiennya. Nanti kita lihat ya, ada beberapa gambaran itu sama persis, tapi diagnosisnya itu beda banget kayak langit dan laut, langit dan darat ya. Oke, pertama kita belajar mengenai tulang-tulang daripada cranial vault dan juga sutura-sutura. Jadi pada dasarnya cranial vault bukan tengkorak ya, tengkorak itu tulangnya banyak. Tapi cranial vault, tulang-tulang yang menutupi otak kita itu ada 6. Pertama ada frontal yang di sini, ada parietal, temporal, occipital, dan sphenoid. Sphenoid ini yang seperti yang sering kita bilang seperti kupu-kupu. Selain itu juga ada ethmoid. Ethmoid itu timbulnya di dalam cranial vault seperti sebagai cribriform plate. Ini di mana lewatnya nervus 1. Ya, ini tulang-tulangnya. Dan di mana tulang-tulangnya bertemu itu ada sutura. Jadi di mana jadi yang kita harus tahu penting itu ada 4 ya. Di mana tulang frontal dan parietal bertemu itu namanya adalah sutura koronal. Di mana tulang frontal dan parietal. Di mana tulang parietal dan temporal bertemu itu namanya adalah tulang sutura squamosal. Di mana tulang parietal, temporal dan occipital bertemu itu namanya sutura lambdoid. Dan yang memisahkan kedua tulang parietal di midline itu adalah sutura sagittal. Nah, tempat-tempat di mana sutura bertemu itu juga penting. Misalnya di anterior, di mana sutura koronal dan sagittal bertemu, itu namanya brekma, itu ubun-ubun anterior pada bayi. Dan pada posterior, di mana sutura sagittal dan lambdoid bertemu, itu namanya adalah sutura itu namanya lambda, yaitu ubun-ubun posterior. Nah, ini sebenarnya tuh ada struktur penting pada tempat di mana sutura koronal, squamosal, dan juga 2 sutura lain ketemu, ya, di mana tulang frontal, parietal, temporal, dan sphenoid bertemu. Ada yang tahu namanya ini apa? Kalau ada yang tahu, langsung jawab di chat aja. Ya, bisa baca chat ya? Ada yang mau jawab di chat kira-kira ini apa? Aku tunggu 5 detik deh. Oke, sangat terima kasih atas jawabannya. Ya, udara. Ini adalah namanya terion. Jadinya terion itu adalah bagian tulang, bagian pelipis sebenarnya. Dia itu yang bagian di mana skull kita itu paling tipis. Paling tipis, paling tipis dan dia itu di tempat terion ini adalah di mana lewatnya arteria meningea media. Jadi pada bagian ini kurang lebih di sini itu arteri meningea media itu paling superficial pada tulang dan dia itu di mana tulangnya paling tipis. Jadinya implikasinya apa? Kalau ada trauma di situ itu sangat gampang pasien timbul hematoma epidural. Jadi kalau kita sadari, kebanyakan kasus hematoma epidural itu timbulnya itu pada daerah sini, daerah terion. Ya, itu implikasi klinisnya. Nah, juga sangat penting kita bedakan tulang, sutura daripada fraktur. Ya, kan ya.
Gimana kita bedakan? Pertama kita harus tahu anatomi daripada tulang squamosa, tulang flat bone. Jadinya tulang itu terdiri dari 3 lapisan. Ada tabes yang lamela yang eksterna, lamela interna, yaitu terbuat dari tulang-tulang kortikal yang keras. Di tengahnya adalah diplo, yaitu tulang-tulang spongy bone. Sutura itu tidak pernah memotong diplo. Di mana ia mau memotong diplo, kita lihat itu ada lapisan tulang koronalnya. Kita lihat ya, ini putih-putih, dalamnya sutura. Terus, di mana ada timbul sutura, itu juga ada penebalan. Kita lihat ya, ini tulangnya tipis, ini tipis. Di mana ia mau bertemu, dia tuh menebal dahulu. Dan ketiga, sutura itu juga bergerigi. Jadinya sutura itu ada 3 kas ya, dia tuh bergerigi, dia tuh bengkok, dia tuh tidak memotong diplo, dan dia itu disertai penebalan di sekitarnya. Nah, basis kranii itu juga ada 3 fossa ya, ada fossa anterior, middle, dan juga posterior. Anterior itu di mana letaknya lobus frontal, middle itu di mana letaknya lobus temporal, yang bagian inferiornya, dan pada posterior itu bukan occipital ya, tapi cerebellum dan brainstem. Ya, berikut kita belajar tentang meninges. Jadi meninges itu ada 3 lapisan ya, ada dura mater, arachnoid mater, dan pia mater. Fungsinya adalah untuk melindungi otak, terutama dura mater. Nah, meninges itu sebenarnya juga dapat dibagi jadi 2, pachymeninx dan juga leptomeninx. Pachymeninx itu dura mater, leptomeninx itu pia dan arachnoid mater. Ya, pentingnya apa sih kita membedakan antara pachymeninx dan leptomeninx? Itu nanti pada beberapa penyakit dapat menyebabkan penyengatan meninges yang berbeda. Ya, sebenarnya tapi pada CT scan yang kita lihat itu hanya dura mater ya. Jadi dura mater itu ada 4 lipatan. Ada lipatan falx cerebri yang memisahkan kedua hemisfer cerebri, ada falx cerebelli di bawah ini yang dia memisahkan kedua hemisfer cerebellum, lalu ada tentorium cerebelli yang memisahkan fossa posterior yang isinya cerebellum dan brainstem dari lobus occipital, dan juga ada diafragma cellae yaitu yang membentuk atap daripada kelenjar apofisis, hipofisis, dan dia ditembusi oleh infundibulum. Ya, dan dari semua proyeksi dura itu hanya 2 yang kelihatan pada CT scan, yaitu falx cerebri dan juga tentorium cerebelli. Hanya 2 itu yang terlihat ya. Pentingnya apa sih? Misalnya kalau herniasi ini akan bengkok dan dia itu akan gambarnya itu akan seperti midline shift. Emang midline shift sih. Nah, setelah meninges kita belajar mengenai anatomi ruang-ruang ekstraaksial. Jadi ini pikirkan aja sebagai negative space ya. Ada sulcus, fissura, cisterna, ventricle. Yaitu ruang-ruang yang diisi oleh LCS, liquor cerebrospinalis. Ya, kalau kita tahu kan bahwa pada surface daripada otak kita itu ada girus-girus yang terbuat dari parenkim. Di antara itu adalah sulcus. Ini ya, lipatan-lipatan hitam-hitam ini itu namanya sulcus. Cisterna yang ini lipatan yang lebih dalam, fissura. Lalu cisterna di sini nggak ada gambarnya ya. Ini ventricle sih sebenarnya. Lalu ada ventricle. Ya, seperti ini. Ventricle, bentar. Ya, ada ventricle, yaitu tempatnya dihasilkan LCS secara umum ya. Lalu ada cisterna, yang seperti saya bilang, cisterna itu ruang-ruang yang isinya itu LCS. Dia itu letak di ruang subarachnoid. Dan dari semua cisterna, sebenarnya yang kita harus tahu, yang wajib tahu, itu hanya 4. Cisterna ambiens, cisterna suprasellar, cisterna quadrigeminal, dan cisterna sylvii. Cisterna suprasellar atau nama lainnya itu cisterna chiasmatica, itu seperti namanya aja, dia itu di atas sella turcica, di atas ranjang daripada hipofisis, itu di sini. Cisterna ambiens, dia itu cisterna yang mengisi, yang mengelilingi mesencephalon. Cisterna sylvii, dia itu adanya tuh di dekat temporal, dia itu pas sebelum menjadi fissura sylvii. Lalu ada cisterna quadrigeminal, yaitu tempatnya itu pas ada di atas cerebellum
di bawah di bawah tentorium cerebelli. Ya, dia tuh namanya tuh quadrigeminal. Kenapa? Karena dia itu dekat 4 colliculus, ada superior inferior. Ini ada colliculus di sini. Quadrigeminal. Nah, pada pasien ini mungkin kalian udah tahu lah ya, pasien ini tuh sebenarnya ada perdarahan subarachnoid. Ini kenapa dia putih ya? Sebenarnya dia tuh masih hitam kayak gini karena dia LCS isinya. Jadi pada pasien ini karena dia ada SAH, jadi sistemnya lebih tampak kelihatan ya seperti putih. Berikut adalah ventricle. Ventricle ada ventriculi lateralis, kita ada apa ventricle ya? Kita ada 2 ventriculi lateralis, ada 1 tertius, ada 1 quartus. Inggrisnya itu lateral ventricles, third ventricle, sama fourth ventricle. Nah, antara ventricle lateral sama tertius itu ada 2 tunnel, namanya itu intraventricular foramen of Monro. Dari tertius yang ini, yang adanya tuh di dekat basa ganglia, ke ventriculus keempat, quartus, itu ada aqueductus sylvii. Nah, jadinya di mana dibentuk LCS itu pada ventriculi lateralis, terutama pada kornu dekat-dekat kornu posteriornya, kornu occipitalnya. Terus sebenarnya di mana-mana juga ada sih. Nah, sebenarnya sangat penting kita tahu anatomi ventricle. Pada CT scan itu gambarnya tuh nggak seindah ini, tapi karena kita di CT scan itu per baris. Jadi kita harus tahu landmark anatominya. Misalnya, kita tahu ini ventriculi lateralis. Kenapa? Karena 2. Ventricle lain hanya ada 1, tapi ventricle lateral itu ada 2. Terus dia tuh bentuknya seperti tanduk, atau seperti pisang, ya. Dan di sini putih-putih, mungkin udah yang tahu itu bukan pendarahan ya, tapi itu klasifikasi plexic-choroid. Itu normal pada pasien. Nah, ventricle lateralis itu ada 2 dan dia letaknya di cerebrum di atas. Ventricle ketiga itu perhatikan letaknya itu masih di cerebrum. Jadinya kalau lihat yang ketiga tidak boleh terlihat struktur-struktur fossa inferior, fossa posterior seperti brainstem ataupun cerebellum. Ya, ini udah kelihatan dikit cerebellumnya, tapi ini masih occipital sebenarnya. Ya, ini ventriculus tertius ya. Dan kita lihat di sini ada 2 terowongan. Ini adalah intraventricular foramen of Monro ya. Nah, ini apa? Ini bukan ventricle ya. Ini adalah cisterna basalis. Nah, ventricus quartus itu yang paling gampang kita lihat. Dia itu adanya itu di antara brainstem dan cerebellum. Jadi kalau udah lihat struktur-struktur brainstem, struktur fossa posterior, dan tengahnya ada hitam-hitam, nggak usah khawatir lagi, itu udah pasti dia itu adalah ventriculus quartus. Pentingnya apa? Kalau midline shift, ini akan kejepit ventricle-nya, akan berubah bentuknya. Dan juga kalau hidrocephalus, mereka akan membesar. Nah, selanjutnya kita bahas parenkim dan lobus otak. Sebenarnya ini pasti kita udah belajar tas preklinik. Kenapa ini penting? Karena ini untuk menentukan letak daripada lesi-lesi abnormal. Jadinya kita tahu ya, lobus frontal, parietal, temporal, dan juga occipital. Masing-masing ada sepasang. Nah, tapi sebenarnya kan di CT scan gambarnya seperti ini kan. Kan ini kan nggak selalu indah ya, seperti apa gambarnya. Kita tidak tahu, tidak ada tanda-tanda ini tuh lobus frontal atau parietal. Oleh karena itu, kita gunakan kata-kata regio saja. Jadi kita kira-kira, oh lesinya tuh di sini. Ya udah kira-kira dia di regio frontal. Nah, itu gampang ya, itu frontal, jelas frontal. Tapi misalnya kalau lesi itu di sini, ada anotasinya. Kalau lesi di sini misalnya. Itu kan tidak selalu kelihatan ya. Ini tuh lesinya tuh di temporal atau parietal atau frontal. Jadi bilang aja kira-kira di mana regio, fronto, parietal misalnya. Nah, parenkim otak itu juga terdiri dari 2 lapisan yang utama ya. Lapisan substansia grisea dan substansia alba. Walaupun gray matter dan white matter. Walaupun namanya gray matter dan white matter, justru white matter yang kelihatannya lebih hitam, yang lebih abu-abu. Kenapa? Karena ingat daripada Hounsfield units. Karena white matter itu isinya apa sih? Mereka itu isinya itu akson. Dan akson dikelilingi oleh oligodendrosit. Oligodendrosit terdiri dari lemak.
Jadinya lemak itu kan lebih hipodens dibanding nukleus yang ada di korteks. Ya. Nah, di dalam white matter itu juga ada satu pulau yang isinya gray matter. Itu apa aja? Itu adalah struktur-struktur interparenkimal gray matter, itu ganglia basalis dan juga thalamus. Nucleus caudatus, lentiformis, itu yang membuat gray matter, dan bila terkena di lesi darah ini, itu akan timbul defisit kelainan motorik. Misalnya seperti penyakitnya apa ya? Parkinson's, Huntington's, itu timbul, itu lesinya tuh di ganglia basalis. Kalau lesi di thalamus, itu adalah lesi-lesi sensorik. Kenapa? Karena thalamus itu dipanggil sebagai sensory way station of the brain. Jadinya semua input sensorik yang masuk ke atas dari medulla spinalis itu wajib melewati thalamus. Jadinya kalau thalamus kita terkena, lesinya itu bisa apa? Misalnya hemihipestesi kalau stroke, atau ada nama khasnya itu thalamic pain syndrome. Itu lesinya ada di thalamus. Nah, terus ada ada corpus callosum, ada genu yang di anterior dan spendium yang di posterior. Dia itu jembatan antara hemisfer kanan kiri. Nah, yang penting di sini juga itu adalah kapsula interna. Kapsula interna dia itu adalah bagian white matter, bagian substansia alba yang turun dari korteks. Jadi ya, akson yang dari korteks, dari corona radiata, dia turun menyempit di kapsula interna. Khasnya apa? Di sini sering banget timbul stroke. Jadi kalau pasien stroke di sini, itu dapat muncul stroke lakunar. Dia tuh langsung pure defisit motorik pada sisi kontralateral. Ya, ini sering banget di stroke. Pasti kalau udah di bangsal, pernah jalanin sasa neuro, lihat CT-nya, pasti wajib udah pernah lihat seperti ini lesinya di kapsula interna. Ya. Terus tadi ini isi-isinya fossa posterior itu ada pons dan cerebellum. Ya. Kalau lihat cerebellum itu udah fix, udah pasti brainstem-nya. Nah, berikut anatominya kita belajar mengenai teritorium daripada vaskularisasi otak. Jadinya otak kita itu terdiri diperdarahi oleh dua sistem vaskularisasi. Jadi sistem cerebrovaskuler itu ada dua sumber anterior dan sumber posterior. Sumber anterior berasal itu diperdarahi dari mana? Dari arteria carotis interna, dari aorta. Jadinya arteri carotis interna itu bercabang dari common carotid, naik, dan dia akan bercabang jadi dua arteri utama. Arteri cerebri media yang ke samping, dan arteri cerebri anterior yang ke depan dan ke belakang arahnya. Posterior itu dari subclavia. Subclavia akan bercabang menjadi arteria vertebralis, dia akan naik dan dia akan membentuk sistem vertebrobasilar dan arteri cerebri posterior. Nah, sekarang dia memperdarahi apa saja sih? Kita lihat di sini. Arteri cerebri media, dia mempercabangi lobus frontal dan parietal bagian medial. Ya, kita lihat di gambarnya, dilihat ya. Arteri cerebri media, dia memperdarahi lobus frontal, temporal, dan parietal yang bagian lateral. Namun ada cabang-cabang yang masuk ke daerah ke island gray matter itu. Itu adalah namanya cabang-cabang perforata daripada arteri cerebri media. Nah, itu dari sirkulasi anterior. Sekarang posterior. Arteri cerebri posterior atau PCA itu mendarahi apa? Bagian inferior daripada lobus temporal dan juga lobus occipital. Terus arteri sistem vertebrobasilar yang terdiri dari arteri basilar, perforata, pontine branches, Picala, Aicala itu memperdarahi brainstem dan juga cerebellum. Di sini ya, hijau semua. Nah, sekarang kita udah mengerti anatomi normalnya pada CT scan. Oh ya, sebelum itu, kenapa sih ini penting? Ini karena stroke ya, terutama. Jadinya kalau stroke itu timbul di misalnya, kalau stroke-nya timbul di sini, kita bisa pikir, oh ini itu stroke-nya akibat dari MCA. Kalau stroke-nya timbulnya di lobus frontal bagian medial, kita bisa kira-kira, oh itu kayaknya akibat daripada sumbatan di arteri cerebri anterior. Jadi ini penting untuk
lateralisasi untuk menentukan lokasi daripada diagnosis topis daripada stroke. Misalnya gitu. Tapi itu sebenarnya ya beda-beda sumbatan itu akan menghasilkan gejala-gejala yang berbeda. Tapi itu diskusi untuk tempat lain ya, karena itu ngomongnya ke stroke, klasifikasi Bamford itu cukup panjang sendiri. Ya. Nah, kita udah mengerti apa itu anatomi normal. Sekarang kita bisa bahas ke anatomi yang abnormal, patologi-patologi yang kita dapat temukan pada CT scan. Nah, seperti tadi ya, ini skip dulu, ntar di DVD akhir. Untuk CT scan, setelah kita udah Indonesia Rayanya, nama pasien, pemeriksaannya, untuk anatominya, penting kita bacanya secara sistematis. Ini kita kupas satu-satu dari jaringan yang paling luar sampai ke jaringan yang paling dalam. Kenapa? Supaya kalau ada lesi, kita tidak miss. Dimulai dari soft tissue swelling. Ini terutama pada kasus trauma ya. Ini adalah hematoma subgaleal. Habis kita lihat kulit dan rambut, baru kita lanjut ke tulang. Apakah ada fraktur? Habis itu kita baru turun ke sulcus dan gyrus, ada udem atau tidak. Terus kita lihat dalam parenkimia, apakah ada lesi dalam otaknya, yaitu interaksial atau ekstraaksial. Terus kita lihat ventrikel gimana, menyempit nggak, melebar nggak. Terus kita lihat terakhir, apakah ada midline shift. Habis itu kita gabung semua informasi itu, lalu kita berikan konklusi dan impresi, dan berikan jadinya diagnosis kita itu apa. Jangan lupa ya, harus wajib banget, jangan pernah lupa pertimbangkan klinis pasiennya juga. Nah, dari lapisan yang paling luar. Jadinya untuk lapisan paling luar, sebenarnya ini tuh jujur aja, kalau gue lagi interpretasi CT scan normal, pasien non-trauma, ini biasanya gue lihat, tapi kalau interpretasi nanti gue skip. Jadinya untuk paling penting kita lihat adalah soft tissue swelling. Ini kita lihat ya, ini bone window, ini brain window. Ya, jadi kita lihat kalau ada masalah, kalau ada pembengkakan di luar kranium, itu namanya adalah soft tissue swelling. Biasanya pada dewasa ini adalah hematoma subgaleal, itu ya adanya di bawah aponeurosis. Nah, biasanya kalau kita jujur aja ya kelas koas, biasanya kan kita langsung skip ke brain window. Bodoh-bodoh amat, kita jarang banget lihat bone window ya, tapi itu nggak boleh. Ini alasannya. Misalnya ada pasien trauma seperti ini. Kita lihat nih, pasiennya ada hematoma subgaleal, soft tissue swelling, dan kita lihat pasiennya itu ada pendarahan contusio, ya, ada pendarahan interkranial dalam bentuk contusio karena bruise. Di sini kita nggak lihat apa-apa, karena ini brain window, jadi kita nggak bisa apresiasi fraktur. Jadinya, terutama pada pasien trauma, harus wajib banget lihat bone window. Dan kalau sekali-sekalinya kita lihat ada swelling atau ada contusio, wajib kita periksa secara lebih teliti bone window di daerah itu. Karena kemungkinan besar itu ada fraktur. Ini ya, ini perbedaannya fraktur dan sutura. Seperti yang kita bahas, kalau sutura, dia itu tidak pernah motong diplo, ada lapisan korteks, lapisan tulang kortikalnya, dia itu berbelok-belok, bergerigi-gerigi, dan dia itu ada penebalannya di samping-sampingnya. Nah, kalau ini fraktur, sudah jelas berbeda ya, tidak ada penebalannya, dia potong melalui diplo, dan dia lurus, dia nggak belok-belok. Ini fraktur, ini sutura. Nah, berikutnya setelah kita melihat daripada scalp dan juga skull, kita turun ke parenkim, ke ujung-ujungnya, sulcus dan gyrus. Dan sini, karena kalian volume, sekalian kita bahas hidrocephalus. Jadinya, kita sebenarnya ini edema, kita bahas ini ya. Pertama kita bahas hidrocephalus dulu. Jadinya, ini ada quiz dikit. Yang mana sih hidrocephalus? Yang kanan atau yang kiri? Tolong jawab di chat kalau bisa. Ada yang tahu yang mana hidrocephalus, kanan atau kiri? Atau dua-duanya hidrocephalus? Ya, benar sekali. Ada yang jawab kiri nggak? Nggak ya. Bagus, kalian tidak jatuh ke jebakan gue. Ya, ini hidrocephalus ya. Yang ini bukan hidrocephalus. Ada yang tahu ini diagnosisnya apa? Yang sebelah kiri? Di chat aja kalau mau. Benar Bernardo. Ini adalah sebuah atrofi. Jadinya walaupun hidrocephalus ini ventricle lateralis ini melebar, kita perhatikan.
tidak semua pelebaran ventrikel, terutama lateralis, dia tuh enggak semua pelebaran ventrikel adalah hidrosefalus. Bisa aja atrofi. Misalnya kalau pasien ada demensia Alzheimer's atau cuman atrofi atau enggak cuman demensia senilis, ya. Bisa aja dia itu ada atrofi cerebri, karena dengan usia dan terutama pada proses-proses penyakit demensia itu akan timbul patologi atrofi cerebri, di mana girus-girusnya tuh mengecil, jadi otak-otak kita tuh menciut dan siklusnya melebar, dan oleh itu ventrikelnya juga tampak melebar. Jadi gimana kita membedakan hidrosefalus dari atrofi? Kita lihat sulcus dan girusnya. Kalau girus-girus juga melebar seperti ini, kan girusnya gede banget tuh. Ini kan biasa aja kan normal. Lebar banget tuh girus-girusnya. Sulcus-sulcusnya. Kita bisa kirakan bahwa ini kemungkinan adalah atrofi cerebri. Selain itu, kalau hidrosefalusnya itu hidrosefalus, terutama pada hidrosefalus yang akut atau subakut, bisa semuanya sih sebenarnya, itu bisa timbul edema interstisial. Yaitu apa? Apa itu edema interstisial? Dia itu edema yang adanya tuh di ujung-ujung ventrikel. Kita lihat nih, perhatikan. Bisa nggak sih gue anotasi? Draw formatnya warna merah. Nah, kita lihat di sini nih. Di sini kan areanya tuh lebih hitam daripada parenkim sekitarnya. Ini tuh apa sih? Ini tuh adalah edema interstisial. Jadinya karena ventrikel kita itu melebar, dia tuh menekan, jadinya ada sedikit cedera pada jaringan parenkim sekitarnya. Jadinya dia tuh membentuk edema cerebri, edema periventrikel. Aduh, ini kenapa sih? Kok nggak bisa? Maaf ya. Ya. Maaf, kok nggak bisa lihat. Maaf sebenarnya, kok mouse-nya hilang. Ya, maaf. Nah, jadi ini hidrosefalus ya. Kita lihat ventrikel melebar dan juga ada edema interstisial yang menekan jaringan parenkim sekitarnya. Nah, sebenarnya untuk pasti kita tahu itu hidrosefalus atau tidak, kita dapat menggunakan satu formula namanya tuh Evans Index. Di mana Evans Index di atas 0,3 dia itu menandakan hidrosefalus. Jadi gimana hitungnya? Itu gampang, hanya A dibanding B. A itu apa? Dia itu diameter terluas antara kedua frontal horn daripada ventricle anterior. Ini ya. Ventricle lateralis, cornu anterior. Ini ya. Ini adalah A. B itu diameter paling luas biparietal. Jadinya kalau dia lebih besar dari 0,3 itu kemungkinan besar adalah sebuah hidrosefalus. Tetapi ini tuh bagus, itu nice to know. Dan kalau ada kalian kasus hidrosefalus, kalian mau tegakkan, boleh pakai ini. Tapi sebenarnya ada mengatakan bahwa sebenarnya ini tuh sering banget misdiagnosis. Karena ini tuh benar-benar tergantung potongan pada CT-nya. Jadinya ini nice to know, tapi kadang-kadang boleh gunakan, silakan, tapi kadang-kadang itu hasilnya bisa agak kacau dikit. Nah, habis itu kita bahas tentang kelainan volume otak daripada parenkimnya. Terus ada dua ya, ada edema dan juga ada effacement. Jadinya kalau kita perhatikan, di sini tuh saya bilang kan sangat gampang untuk membedakan substansi grisea, gray matter dari white matter. Ya, kita bisa lihat di mana ada perpisahannya, di mana mereka berpisah, di mana ada batasannya. Tapi di sini itu nggak ada. Ya, kita nggak bisa bedain yang mana gray matter, yang mana white matter. Itu apa namanya? Pattern ini adalah namanya tuh hilangnya gray-white matter differentiation. Dan dia menandakan adanya edema. Tapi pada kasus ini, pasien ini, kan edemanya semua tuh luas banget, diffuse banget. Semuanya tuh hilang. Ini tuh khas untuk hypoxic ischemic encephalopathy. Misalnya kalau pasien udah di RJP lama banget, misalnya 3 menit, 5 menit, sukses, tapi pasiennya penkes, nggak sadar. Di CT ada ini. Ini adalahnya hypoxic ischemic encephalopathy. Dan dia kenapa? Karena otaknya itu kelamaan tanpa oksigen. Jadinya ada diffuse axonal injury. Pasiennya ini kayaknya udah nggak sadar lagi nih.
udah koma total. Nah, perhatikan juga di sini ventricle-nya juga sedikit menyempit. Kenapa? Karena ventricle itu edema itu pembengkakan. Jadinya ventricle semua juga terjepit. Dan di sini ada effacement sulcus. Jadi kita lihat ya, bandingkan kanan dan kiri. Di kanan itu gampang tuh kita lihat sulcus gyrusnya sama-sama cantik ya, normal. Tapi di sini itu nggak ada apa-apa. Kenapa? Ini karena sebenarnya pada siti ini, potongan bawahnya, itu ada sol, ada massa. Massanya itu mendorong jaringannya, jadinya dia itu jadi rata karena kedorong ke ujung-ujung. Jadinya itu ada space of lesion. Ini namanya itu adalah effacement daripada sulcus. Ini biasanya ke pasiennya ada lesi desak ruang, misalnya sol gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tanda-tanda iskemia akut. Sebenarnya iskemia akut itu bisa aja normal. Jadinya kalau pasien datang dengan hemiparese dextra dengan defisit nerve cranialis 7 dan 12, dextra juga. Onsetnya dalam waktu 3 jam, 4 jam. Terus kita CT scan. Kemungkinan besar CT scan-nya itu akan menunjukkan hasil yang normal. Ya, jadi tidak semua iskemia akut akan timbul lesi hipodens. Biasanya, walaupun biasanya itu timbul dalam waktu 6 jaman sampai 24 jam, itu biasanya timbul. Tapi bisa aja tidak timbul sampai 72 jam. Itu normal. Jadi kalau kita, jadinya ingat juga nih, fungsi daripada CT scan pada stroke akut, ya terutama pada yang onsetnya di bawah 4 jam, 4,5 jam, fungsinya itu tidak untuk menegakkan diagnosis stroke iskemik, melainkan fungsinya adalah untuk mengeksklusi stroke hemorrhagic, karena terapinya beda. Kalau pasien datang stroke iskemik dalam 3 jam, kita bisa kasih RTPA. Tapi kalau pasien stroke hemorrhagic, kita kasih RTPA, pasiennya mati. Karena kita udah darah, kita bocorin lagi itu darahnya semua, mati pasiennya. Ya, jadinya perhatikan itu ya, kita pada stroke iskemik akut, kita tuh fungsinya CT scan itu tidak untuk menentukan diagnosis, tapi untuk mengeksklusi stroke hemorrhagic. Namun, terkadang dapat ketemu tanda-tanda iskemia akut. Misalnya pada ini, pada regio frontoparietal, sisi kiri ini ada udem, iskemia, hipodens. Kemungkinan besar ini adalah stroke iskemik, trombus atau embolik, saya tidak tahu. Tapi pada MCA kanan. Ya. Terus ada 2 sign yang lumayan famous, yang populer, dense MCA sign dan juga loss of insular ribbon sign. Jadi dense MCA sign ini khasnya itu pada stroke-stroke thromboembolik pada MCA. Jadinya bandingin kanan dan kiri. Di kiri itu normal. Ini nggak ada ya. Jadi ini apa sih putih-putih ini? Ini adalah MCA yang membengkak proksimalnya. Karena distalnya itu ada sumbatan. Jadi dia membengkak dikit, jadinya ada dense MCA sign. Ini juga tanda-tanda early untuk stroke MCA. Terus juga ada loss of insular ribbon sign. Jadinya loss of insular ribbon sign itu apa? Jadinya perhatikan ini. Jadinya substansia alba dan grisea kan perbedaan sangat jelas lah ya. Lihat ini nih. Ini jelas-jelas gray matter, ini jelas-jelas white matter. Tapi pada udem kan nggak ada. Nah, tanda itu tinggal kita ekstrapolasi untuk tanda ini. Pada insula harus jelas, kayak seperti ini. Jelas ini adalah cortex, ini. Dan jelas ini adalah substansia alba, white matter. Tapi di sini, itu nggak jelas yang mana cortex, yang mana substansia alba. Kehilangan daripada diferensiasi daripada gray matter dan white matter di sebelah sini, itu namanya adalah loss of insular ribbon sign. Dia itu juga sebuah tanda dini daripada stroke iskemik pada MCA. Berikut tanda-tanda iskemia kronik. Nah, ini lebih gampang. Karena tanda iskemia kronik itu jelas hipodens dan jelas hitamnya. Hitamnya itu sehitam-hitamnya, hitam air. Ya, contohnya ini adalah infark lama pada lakunar. Ini pada, ini di mana? Ada yang tahu ini di mana lesinya, lakunarnya? Gue udah outline tuh di mana. Ya harusnya agak jelas sih. Tunggu, masih chatnya. Ups.
chat. Nukleus caudatus bisa, tapi ini ya bisa sih sebenarnya ya, karena ini dekat area ganglia basalis. Thank you Josephine. Tapi ini kemungkinan besar mungkin lebih ke, ya bisa sih ke caudatus atau enggak juga bisa di insula lagi, di apa namanya, capsula interna. Nah, ini adalah old territorial infarct pada MCA sebelah kanan juga ya. Ini infarktnya udah kronis nih, subakut kronik sih sebenarnya. Ya. Nah, berikut kita masuk ke perdarahan. Jadinya untuk perdarahan, kita harus lihat perdarahan itu ada dua jenis ya. Perdarahan ekstraaksial dan perdarahan interaksial. Perdarahan ekstraaksial itu apa aja? Perdarahan yang hits tuh, yang setiap kali kita ujian pasti keluar. Kalau preklinik ya, kok juga sih sering keluar. Epidural, subdural, subarachnoid. Interaksial itu ada dua, intracerebral yang adanya di dalam parenkim otak dan juga intraventricle yang adanya di dalam ventricle. Dan ingat, darah itu nggak selalu hyperdense. Dia itu hanya hyperdense kalau dia akut. Kalau dia udah subakut, dia itu menjadi isodense, sama seperti jaringan. 40 Hounsfield units. Kalau udah kronik, dia jadi hipodense. Jadinya kalau perdarahan pasien udah lama, jadinya ingat ya, tidak semua perdarahan itu putih. Bisa aja abu-abu, bisa aja abu-abu tua. Ya. Nah, jadi pertama kita bahas mengenai perdarahan ekstraksial. Dimulai dari hematoma epidural. Jadi ini tuh pendarahannya itu di mana adanya? Adanya itu di atas dura mater dan di bawah periosteum, jadi di antara tulang dan meninges. Dan dia itu disertai oleh sebuah fraktur. Dia itu paling sering disebabkan oleh pendarahan dari arteria meningea media, terutama pada terion tadi ya. Penting, pendarahan hematoma epidural tidak pernah melewati sutura. Ya, dia tidak bisa melewati sutura. Dan dia tuh lesi itu bentuknya khas. Dia itu lesinya itu biconvex atau lenticular atau lens shaped. Dan kita perhatikan di CT scan ini, dia itu ada edema perihematomal. Nah, ini juga hematoma epidural, kemungkinan besar di bagian regiotemporal, dan ini ada satu tanda ini. Ada yang tahu namanya tandanya apa ini? Tanda apa ini? Jadinya tanda itu deskripsinya adalah ada bayangan hipodens di dalam perdarahan hematoma. Apa namanya? 3, 2, 1. Namanya adalah swirl sign. Jadinya kalian kalau pasien pendarahan, pasien trauma, kalian CT scan, kalian lihat kok hematomanya kok ada item-itemnya isinya ya? Kok ada bulat-bulat, kok ada kayak garis-garis hitam ya? Itu namanya swirl sign. Dan dia menandakan bahwa itu adalah perdarahan aktif. Dia itu tidak selalu muncul pada EDH, dia itu juga bisa muncul pada STH. Ya, seperti ini mungkin ya ada hipodens sedikit, itu mungkin juga swirl sign. Jadinya pada hematoma di mana isinya itu masih hipodens, masih ada bagian hipodens, itu berarti pendarahannya itu masih berjalan, pendarahannya itu masih aktif. Di beberapa guideline itu termasuk indikasi tindakan, walaupun tidak memenuhi volume tertentu. Jadi misalnya kan kalau epidural hematoma pada fossa posterior, indikasi bedahnya itu kalau minimal 30 cc. Tapi misalnya cuma 20 cc, tapi ada swirl sign, itu udah kita boleh pertimbangkan tindakan. Karena itu berarti hematomanya akan membesar. Ya. Ingat aja, EDH, biconvex, dia tuh lenticular, lens shape, cembung. Ya, cembung. Berikutnya SDH. SDH itu perdarahan di mana sih? Dia itu di antara dura mater dan arachnoid. Dan tidak seperti EDH, dia sangat-sangat bisa melewati garis sutura. Tapi dia hampir tidak pernah melewati midline. Itu SDH ya. Kalau EDH tuh hampir eksklusif disebabkan oleh tumor. Kalau SDH, trauma. Kalau SDH, dia itu tidak selalu disebabkan oleh trauma. Jadinya kalau pasiennya itu ada atrofi cerebri, ada hipertensi, trauma-trauma kecil pun kayak cuman keselip atau jatuh dikit, itu bisa bikin SDH. Dan SDH itu ada dua bentuk ya manifestasinya ya. Ada manifestasi akut dan ada manifestasi kronik. Gimana bedainnya?
klinis. Kalau akut, gejalanya itu pasti akut. Gejalanya mungkin ada penkes, pasiennya nyeri kepala, ada defisit neurologis, hyperese misalnya. Kalau kronik, dia tuh gambarannya juga nggak seperti ini, tapi isodens. Terus lebih ke demensia, lebih ke demensia sih ya, lebih ke gangguan eksekutif. Bisa sih neurologis, tapi biasanya ini pasiennya letargis, nggak mau ngomong, seperti itu. Berikut ke pendarahan aksial yang subarachnoid. Jadinya khasnya dari pendarahan subarachnoid, dia adalah pendarahan yang mengisi sisterna dan sulcus. Ya, dia tuh mengisi ruang-ruang LCS. Dan subarachnoid secara terutama disebabkan oleh trauma. Tapi khasnya itu juga kalau spontan, itu kemungkinan disebabkan oleh aneurisme daripada sirkulus Willisi. Gimana bedainnya? Klinisnya, kalau pasiennya habis jatuh lah dari motor atau gimana, timbul pendarahan, itu pendarahannya yang subarachnoidnya timbul dari trauma. Tapi kalau pasiennya nggak ngapain, lagi lari atau lagi beraktivitas terus tiba-tiba thunderclap headache, tiba-tiba pasiennya pingsan, kanker positif, itu kemungkinan besar SAH yang disebabkan oleh pendarahan subarachnoid. Dan pada ini biasanya pendarahannya itu adanya tuh di sentral, dekat sirkulus Willisi. Kalau trauma dia tuh pendarahannya itu lebih ke perifer, di mana ada traumanya. Misalnya seperti ini ya, pendarahan itu di sentral nih, dekat sirkulus Willisi. Ini pendarahan subarachnoid. Tapi ini pendarahan di ujung-ujung. Ya, di sini ada siswa nih kayaknya. Itu juga. Ini kemungkinan besar SAH disebabkan oleh trauma. Oh ya, ini CT scan-nya sejauh ini semuanya yang non-kontrast ya. Nah, pendarahan interaksial itu yang paling famous adalah ICH, pendarahan intracerebral. Disebabkan bisa oleh trauma, juga bisa disebabkan oleh stroke hemorrhagic. Ya, ini juga ya lesi hiperdens dalam parenkim dengan edema perihematomal. Kita lihat sini ya, perivokal. Nah, juga ada pendarahan ventricle. Pendarahan ventricle itu gampang kita taunya. Ventricle harus hitam, isinya itu ada darah putih-putih ini, ya. Terus pada intraventricle kalau CT biasanya dia tuh mengendap. Kenapa? Karena darah itu lebih tebal, lebih kental daripada air, daripada LCS. Jadi kalau CT biasanya dia turun, dia mengendap, dia bikin air fluid level. Kalau ini apa? Ini adalah ICH yang bocor masuk ke ventricle. Jadi ada ICH-nya, terus dia bocor ke dalam ventricle-nya. Nah, kalau ini IVH-nya karena apa? Kira-kira ada yang tahu kenapa pasien ini bisa pendarahan intraventricle? Ada yang tahu nggak? Ini sebenarnya ada clue-nya di gambarnya. Ini apa ya? Kursor gue kelihatan kan? Ya, ini apa yang gue tunjukin? Oke, ini adalah pendarahan subarachnoid. Jadinya ini adalah pendarahan subarachnoid yang bocor masuk ventricle. Jadi kita lihat ini ada lesi hiperdens yang mengisi sulcus dan ia bocor masuk ke ventricle. Pendarahan intraventricle itu hampir nggak pernah primer, nggak pernah spontan. Cuma 3% yang spontan dari semua kasus IVH. Dan 3% itu disebabkan oleh AVM paling sering. Sisanya kenapa bisa IVH? Itu komplikasi daripada pendarahan subarachnoid atau komplikasi dari perdarahan intracerebral. Dan IVH sendiri itu komplikasinya apa? Dia itu sering banget bikin hidrosefalus yang obstruktif. Ya, itu key points tuh. Nah, pendarahan kita juga harus interpretasi ukurannya. Kita menggunakan formula ini, A kali B kali C dibagi 2. Ya. Apa itu A, apa itu B, apa itu C? Jadinya dari potongan aksial, kita cari potongan di mana diameter pendarahan itu maksimal, paling lebar. Itu adalah A, diameter itu. B itu apa? Dia itu diameter yang perpendikuler dari poin A. Jadinya nggak boleh kita ganti slide lain, cari B, nggak boleh. Tapi di slide di mana lu ketemu A, perpendikuler dari itu, diameter terbesar, itu adalah B. C itu apa? C itu panjangnya. Ya, dari sini kita lihat panjangnya.
Nah, ini kan nggak selalu gampang kayak gini. Gimana kita hitungnya? Hitung jumlah slice di mana ada CT scan, di mana ada pendarahannya, lalu kali ketebalan slice-nya. Jadi misalnya di CT scan ini slice-nya per 1 meter. Terus pendarahannya ditemukan pada 20 slice. Jadi hitung 20 slice kali 1 meter. Jadinya dia 20 mm C-nya. Nah, juga penting ini ada kondisinya, tidak semua slice itu dihitung untuk slice C. Yang dihitung hanya area slice yang dimana area pendarahannya itu kurang lebih dari 3/4 daripada slice index yang dimana ketemu A. Yaitu kalau lebih dari 75% itu hitung sebagai 1 slice. Kalau dia cuman kurang lebih 25-75%, dia hitungnya sebagai setengah slice. Kalau dia pendarahannya tuh cuma sedikit, di slice itu kurang dari 25%, itu dihitung sebagai, itu jangan dihitung. Ya. Jadi hanya hitung di mana areanya itu 25% sampai 70% itu setengah slice, dan 1 slice bila lebih dari 75%. Ya. Ya. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung di chat aja ya. Nah, terus hematoma itu berubah dengan waktu, seperti yang tadi saya bilang ya. Pertama di hyperdense, subakut, dia jadi isodense, lama-lama dia jadi hipodense. Ya. Ini semua STH ya. Terus, kenapa dia bisa berubah? Karena isinya berubah. Karena tambah lama, darah itu breakdown ya, di dalam itu ya. Karena kan darahnya kan darah mati. Dia akan hancur tambah lama, dan dia jadi hipodense. Jadi dari HB jadi metahemoglobin, jadi hemosiderin yang hitam. Terutama pada trauma, selalu perhatikan daerah cup dan counter cupnya. Jadi misalnya cup itu di mana pasien tertonjok, counter cup itu daerah kontralateralnya. Jadi misalnya kalau pasien kena di temporal kanan, CT scan, pada CT scan, kita juga harus lihat temporal kiri. Ya, kenapa? Karena otak kita kan disuspend dalam cairan di otak kita kan. Jadi kalau ada trauma, dia itu gampang bergeser, gampang cedera. Jadi selalu pada trauma, terutama ya, baca cup dan harus perhatikan daerah counter cupnya bagaimana. Nah, kita lanjut ke massa intrakranial. Untuk massa intrakranial, sebagian besar dia itu isodense, terutama tumor dan abses juga. Jadi sangat penting kita menggunakan kontras. Jadinya kalau kita misalnya ini ya, ini kan masanya kita nggak jelas ya. Bisa aja ini iskemia, bisa aja ini glioblastoma, abses kita nggak tahu ini apa. Jadi kita harus kontras. Pada kontras, kontras pada CT scan itu menggunakan zat iodium ya. Kalau MRI menggunakan gadolinium. Ya, jadi kita masukkan zat kontras iodin, kita lihat ini ada pola penyengatannya bagaimana. Secara besar ada 2 pola yang famous, yang sering keluar, yaitu pola penyengatan cincin atau namanya ring enhancement. Itu juga ada pola homogen seperti pada meningioma. Jadi ini kontrasnya homogen, semuanya putih. Tapi kalau ini kontrasnya hanya pada kapsulanya. Terus ini juga penting diingat, tidak semua ring enhancement itu tidak khas untuk satu lesi ya. Jadinya ada banyak banget lesi yang dapat timbul sebagai ring enhancement. Jadinya tidak bisa kita bilang bahwa oh ini pasien ring enhancement pasti tumor. Nggak bisa. Bisa aja itu abses, bisa aja itu TB, bisa aja itu jamur. Ya, nanti kita lihat ada DD-nya apa aja. Nah ini, tingkat konsen itu beda-beda. Ring enhancement itu bisa apa aja. Bisa aja tuberkuloma, bisa aja toxoplasma, bisa aja glioblastoma, bisa aja abses cerebri. Ini alasannya sangat penting kita pertimbangkan data klinis. Misalnya kalau pasiennya ada riwayat HIV, CD4-nya misalnya 50, ada lesi ring enhancement, kemungkinan toxo. Pasiennya misalnya ada penuh kesadaran, pasiennya ada lesi TB pada paru, mungkin itu ring enhancement-nya bukan toxo tapi TB. Misalnya tumor pasiennya ada riwayat penuh kesadaran yang progresif dan defisit neurologis yang berbeda dengan waktu, bisa saja itu glioblastoma. Misalnya nih, gambarnya sama, tapi pasiennya tuh ada riwayat infeksi telinga, infeksi gigi, bisa aja itu abses cerebri. Ya, sebenarnya itu harus lebih dari itu, tapi kurang lebih itu ya kunci kata-kata kuncinya. Nah, ini selain itu, kalau homogen, meningioma. Kalau AVM seperti ini ya, ada kelok-kelokan ya, ini AVM. Nah, ini juga penting. Ini bukan perdarahan subarachnoid, tapi ini adalah penyengatan leptomeningeal setelah kontras. Jadinya
pada pasien ini agak langka sih. Sebenarnya ini itu metastasis carcinomatosa. Jadi itu carcinomatous meningitis. Jadi itu pasien meningitis, tapi disebabkan oleh metastasis. CT scan biasa nggak kelihatan, tapi kalau di kontras menyengat semua meningitisnya. Ya, yang pia mata dan arternya menyengat semua. Nah, ini DD-nya daripada ring assessment ya. Ini boleh di screenshot kalau mau. Ini semua yang bikin peringatan cincin. Nah, masa itu juga ada efek massa. Ada effacement yang kita jelaskan, ada penyempitan ventricle, dan juga ada midline shift. Ya. Ada juga perhatikan ini ya. Ini dari pendarahannya, ini ada edema perihematomal. Ya, dan ini yang menyebabkan penyempitan ventricle-nya. Ini perhatikan. Midline shift itu harus dihitung ya, berapa mili dari falx cerebri-nya. Ini midline shift juga, tapi yang lebih parah disebabkan oleh STH. Dan kita lihat STH-nya di sini juga udah menyebar ke subarachnoid. Nah, berikut efek massa yang berlebihan itu bisa menyebabkan herniasi. Herniasi itu ada banyak tipe-tipenya berdasarkan jaringannya herniasi dari kompartemen apa ke kompartemen apa. Melewati apa. Misalnya ini melewati falx cerebri, jadinya subvalsin. Ini melewati tentorium cerebelli, jadinya transtentorial. Kalau ini kas ya, ini lobus temporal bagian mesial itu udah ungkus, itu namanya herniasi ungkus. Ini ada sindrom kasnya, bahas tempat lain. Nah, itu ada transkavarial, ini di mana jaringannya keluar daripada cranial vault. Ya, ini normalnya. Kalau ini herniasi apa? Ini adalah herniasi subvalsin ya. Dia melewati falx. Kalau ini herniasi apa? Paling besar herniasi transtentorial ya, ungkal. Ya, dia melewati tentorium cerebelli. Nah, itu sudah somatologinya, tinggal digabung jadi satu. Ya. Sebelum kita baca CT scan, kita harus perhatikan dua hal. Nah, harus nomor satu itu wajib. Ini wajib untuk semua penunjang ya, di koas, EKG lah, X-ray lah, CT lah. Pastikan identitas pasiennya, periksa namanya, tanggal lahirnya, nomor MR-nya, dan tanggal pemeriksaan. Terus, kalau pasiennya sudah ada CT sebelumnya, dibandingkan sama CT sebelumnya. Ya, itu juga akan membantu kamu. Nah, nanti tinggal digabung nih. Pertama, pelaporannya kita harus tahu pemeriksaannya apa. Misalnya, pemeriksaan CT, regio apa? Regio kepala, tanpa kontras, potongan aksial. Identitasnya Tuan Reza, usia 24 tahun, lelaki. Terus lalu kita baca dari luar ke dalam. Apakah terdapat structure swelling, kontinuitas tulang, ini structure swelling ya. Ini biasanya kalau pasien nggak trauma, gue skip aja sih. Baca, tetap harus perhatikan ada swelling atau enggak. Tapi dalam pelaporannya, gue nggak tulis biasanya. Tulang-tulang, apakah intak atau tidak? Apakah terdapat effacement sulcus dan gyrus? Apakah terdapat lesi? Kalau ada, lesinya hyperdense, hypodense, atau isodense. Dan lesinya, apakah ada edema yang menyertai lesinya? Gimana? Ada ventricle-nya menyempit nggak? Melebar nggak? Kalau menyempit, ventricle yang mana yang menyempit? Kalau melebar, bebas indeksnya berapa kalau menghitung? Terus apakah ada midline shift? Kalau ada midline shift, kita harus hitung berapa milimeter. Midline shift itu dikatakan signifikan bila dia di atas 5 mm ya. Nah, setelah itu baru kita konklusi dan impresi diagnosisnya apa. Nah, ini ada beberapa contoh ya, ada beberapa latihan. Ini ada yang mau bantu, maaf Kus, sebentar lagi ya, maaf, ini udah selesai kok sebenarnya, tinggal contoh. Ada yang mau bantu gua menjelaskan ini apa, atau enggak, chat aja lah, diagnosisnya apa. Ayo, diagnosisnya apa ini, gengs? Gampang banget loh. Pasien, Ibu X, 60 tahun, CT non-kontras, ada hemestesi dan hemiparese akut. Ini adalah perdarahan intercerebral ya. Ya benar, Leon. ICH, shock hemorrhagic. Nah, jadi kita gimana? Kita dapat ngomong laporannya. Jadi ini adalah CT kepala tanpa kontras, potongan aksial pada pasien Ibu X, wanita usia 50 tahun. Tulang-tulang tampak intak, walaupun sebenarnya harusnya dinilai pada bone window ya. Ataupun kalau kita nggak bisa nilai, bilang aja sudah dinilai. Tampak lesi hyperdense pada talamus sisi kiri, ukurannya A kali B kali cm, volumenya sekian, berbatas irreguler, dan disertai juga edema perihematomal.
tampak effacement daripada sisterna, tidak tampak penyempitan intraventricle, ventricle, ataupun midline shift, walaupun mungkin ada sedikit. Tampak juga materi hyperdense ya, yang pada cornu occipital daripada ventricle kiri. Jadinya ini apa? Kesannya adalah stroke hemorrhagic pada thalamus sinistra dengan pendarahan intraventricle. Ya, itu cara interpretasi CT scan. Nggak harus langsung. Biasanya sih gue kalau di bangsal, CT scan, gue tulis dulu apa yang gue ketemukan, abis itu gue baru susun rapi. Jadi kalau mau lapor ke preseptor, enak. Ini apa? Langsung aja ya. Ini adalah absces cerebri. Laporannya gimana? Sisikan kepala dengan kontras potongan aksial pada pasien Tuan Y, lelaki usia 35 tahun. Tulang-tulang tampak intak ataupun sudah dinilai, karena gue nilai sebenarnya. Pada lobus frontal sinistra, tampak lesi hipodens, beras tegas, tegas ukurannya A kali B cm dengan penyengatan cincin. Disertai edema perivokal. Juga terdapat penyempitan ventrikel lateral kanan kiri dan terdapat midline shift sebesar X mm. Kesannya adalah absces cerebri, benar Leon, absces cerebri lobus ventral sisi kiri. Dan ini pada trauma ya, ini penting. Kalau pada trauma ini adalah EDH dengan associated swelling, dan kita juga lihat ini ada discontinuous tulang. Oh, ini juga penting. Kamu wajib melihat CT scan secara penuh. Wajib melihat per lapis-lapis. Tapi nanti pas interpretasi, lu boleh nggak laporin semuanya. Misalnya tadi, ini kan udah jelas-jelas nggak ada soft tissue swelling. Pasien ini. Ya udah, dan ini pasien non-trauma. Jadi gue nggak bilang tuh, tidak terdapat soft tissue swelling. Gue skip aja. Ya. Itu juga hemat waktu, dan preseptor juga tahu lah. Ya. Tahu lah, kayak lu, dia tahu bahwa lu tuh udah tahu basisnya gimana. Jadinya, karena kalau lu baca semuanya per lapis, itu kesannya kayak lu kayak baca laporan X-ray loh, ya, baca laporan CT. Ini EDH ya, ini EDH dengan fraktur dan ada subgaleal hematoma, ini edema temporoparietal dan ada perihematomal edema dan midline shift dan penyempitan ventricle. Nah, ini lebih gampang lagi kalau nggak mau pakai yang tadi. Ini adalah metode gue saranin. Ini yang lebih lega artis, ini lebih sistematis. Tapi kalau mau cepet, juga bisa pakai ini mnemoniknya. Blood can be very bad. Blood itu darah, ada tanda pendarahan seperti tadi, sisterna, ada edema, ada effacement, brain, ini lesinya, ada sol enggak, ada meningkat ICP enggak, ada lesi hipodens, ventricle, apakah ada hidrocephalus, penyempitan, dan bone, apakah ada fraktur. Ini ada mnemoniknya ya. Jadi kalau takut, kalau lupa kira-kira apa yang dinilai, ingat aja, blood can be very bad. Blood, cistern, brain, ventricle, bone. Nah, tips and tricks terakhir. Selalu pertimbangkan data klinis. Jadinya seperti tadi bilang, CT-nya bisa sama gambarnya, tapi berdasarkan gejala yang berbeda, diagnosisnya akan berbeda. Misalnya kayak tadi, glioblastoma dan abses, dua-duanya ring enhancing. Atau toxo dan tuberkuloma, dua-duanya juga ring enhancing. Ya, itu sangat penting kita perhatikan klinisnya. ICH juga kadang-kadang sulit dibedakan dengan trauma ya, kalau cuma pada CT scan doang. Kalau kita nggak tahu, terus pasiennya. Jangan lupa bandingkan hasil dengan foto sebelumnya, pahami neuroanatomi, karena kalau kalian paham anatomi, pasti lebih gampang baca CT scan. Ingat konsep Hounsfield unit, yang mana putih tulang, yang mana putih darah, yang mana hitam edema. Terus ingat, jangan lupa bandingkan kanan kiri. Jangan lupa supaya kalian tahu yang mana normal, dan kalau ada midline shift. Terus ini terakhir, jangan pernah baca hasil CT hanya satu slide. Iya, gue tadi contohnya hanya satu slide. Tapi sebenarnya CT scan itu harus video ya, itu harus scroll. Jadinya jangan pernah baca CT scan hanya pada satu lapis saja. Minimal itu berseri lapis. Terus ini tips and tricks kalau kalian mau preskas atau kalian mau maju laporan kasus. Kalau kalian ada penunjang CT scan, itu wajib difoto. Kalau nggak fotonya banyak, video. Sebaiknya sih video ya, supaya lebih jelas bentuk lesinya seperti apa. Dan jangan lupa dikasih kesannya ya di akhirnya. Diagnosis kamu apa berdasarkan klinis dan CT scan-nya. Ya, berikut selesai presentasi saya. Terima kasih atas waktunya dan sudah mendengar. Bila ada pertanyaan, boleh di chat atau boleh langsung ngomong aja. Terima kasih.
Ya, saya kembalikan ke MC-nya, Kusena. Pertama gak ada MC ya, Res. Ini Pas. bukan apa seminar gitu ya. Tapi gitulah teman-teman ya, luar biasa nih Reza ya. Sebenarnya overtime sih, harusnya kan tadi jam 7. Tapi gara-gara gak ada yang nanya, gua pikir ya udahlah sampai 7 lewat-lewat dikit ya cincai gitu. Tapi gini guys, apa namanya? Ini udah bagus banget nih, udah pada aktif-aktif nih, jawab-jawabin di komentar. Ini mungkin grup kedua paling aktif ya. Grup paling aktif sih yang pertama, dia nanya-nanya gitu. Nah, Oh. kalian mungkin ada pertanyaan nggak mengenai CT scan gitu? Mungkin mau bahas kasus atau mau tanya-tanya tentang CT scan gitu ya, masih belum jelas mungkin boleh langsung tanya. Soalnya di sini kita bersama-sama belajar, nggak ada pertanyaan yang bodoh ya Res ya. Jadi yang ada tuh kalau tidak bertanya, Anda jadi bodoh gitu. Karena artinya retensinya lebih dikit. Kalau tanya retensinya lebih banyak gitu. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan chat di kolom komentar. Oke, ini saya jawab dari Josephine dulu ya. Membedakan lesi homogen pada ICH sama meningioma selain klinisnya dari CT scan langsung bedain bisa banget. Thank you Josephine atas pertanyaannya. Jadinya kalau pada lesi homogen pada ICH, ini aku kasih gambarnya aja ya. Dia itu biasanya irregular bentuknya dan dia itu cenderung disertai edema perihematomal. Ini, ini. Dia itu irregular, terus ada edema hematomal, terus dia itu juga tidak berdekatan dengan dengan lipatan dura, ya. Misalnya nih, kalau meningioma dia tuh udah hampir pasti lekat pada dura. Seperti ini, mana ya? Ini Josephine. Lihat ya, meningioma kan berasalnya kan dari dura mater. Jadinya pasti dia tuh nonjolnya dari dura. Misalnya seperti ini, muncul di sini tuh. Dan dia tuh namanya itu dural tail. Jadinya di mana ia menempel dan menghilang ke dura mater. Pada ini adalah meningioma parafalsin. Ini namanya tuh adalah meningioma, ya, karena dia putih, batasnya lebih tegas, edemanya tidak sehebat pada edema pada ICH, dan dia menempel sama dura mater. Ya, kalau ICH tuh enggak, dia bisa di mana aja. Tapi dia mungkin sesuai dengan vaskularisasi seperti tadi. Ya, semoga menjawab. Apakah jelas, Josephine? Ya, masih sama-sama. Ya, Ada pertanyaan lagi Res dari apa Denny Hartanto nih. Tanto. Pertanyaannya nih, saya bacain ya. Ini pertanyaannya nih lumayan bagus dan advance nih. Selamat malam dok, terima kasih atas informasinya. Izin bertanya, bagaimana cara menilai plak yang berisiko menjadi trombus pada CT angiografi dengan pasien yang menjalani terapi antikoagulan dengan INR di atas 3? Regards, CVDNH. Nah, gue tahu nih, ini pasti ngomongin pasien bangsal ya, tapi pasiennya kita bertemu. Jelas-jelas, jujur, ini gue nggak tahu. Karena ini sangat spesialistik. Dan ini CT angiografi, itu special test. Sebenarnya untuk itu, yang nilai itu nggak bisa terumum ya. Itu nilai itu harus dokter spesialis. Minimal tuh esperat, kalau nggak mungkin dokter neurologi, SPS. Kalau gue untuk itu tidak bisa menilai ya. Jujur, gue aja itu blank total. Maaf Denny, gue nggak bisa menjawab pertanyaan lo. Mungkin Ya, ada jawab dari audiens yang udah lebih baca tentang CT angiografi? boleh banget nih teman-teman kalau ada yang ada opini atau udah ada yang sempat baca gitu. Oh, sekarang SPN. Iya bener, Jack. Kok sih, Jack, kan kita angkatan. Iya. Masih. Nih ada ya oke. Jawabannya Reza diplomatis sekali ya, luar biasa ya. Ntar Denny mungkin boleh tanya lagi ke dokter yang lebih
kompeten lagi, yang kompetensi emang khusus di daerah situ ya. Terusnya ada pertanyaan dari Dwi Wahyu Wulandari. Nah, ini pertanyaan juga kalau saya baca sangat bagus ya. Halo Ko Reza, makasih banyak atas paparannya yang sangat jelas. Mohon izin tanya Ko, sehubungan yang tadi sudah dijelaskan, di mana hasil CT yang belum tentu bisa menunjukkan lesi, terutama pada stroke akut yang iskemik. Nah, kira-kira bisa karena adanya fogging phenomenon yang terjadi atau gimana ya kok selain daripada CT scan yang baru bisa menunjukkan lesi 24 sampai 72 jam ya. Makasih banyak kok. Nah, gimana Res fogging phenomenon dan ini nih lesi yang baru timbul 24 sampai 72 jam. Gimana Res jawabannya? Oke, semua ya. Ini kan setelah kayaknya bisa kena ada bisa, tapi fogging phenomenon itu justru akan timbul setelah muncul lesi hipodens. Jadinya pertama akan muncul lesi hipodens, muncul iskemianya, habis itu kan swellingnya udah membaik tuh. Otaknya itu bakal tampaknya lebih isodens, dan itu yang dinamakan sebagai fenomena fogging. Tapi, apa sih? Bisa sih, tapi itu tergantung waktu kapan CT scan-nya. Kalau di atas 72 jam, udah 2 hari, 3 hari, mungkin bisa timbul fogging phenomenon. Tapi kalau pada akut, misalnya di bawah 12 jam, di bawah 6 jam, atau mungkin fogging phenomenon bisa lebih lama dari itu. Tapi kalau CT scan-nya itu di bawah 3 hari pastinya, dan belum ada hipodens, itu kemungkinan besar bukan karena fogging phenomenon, tapi emang karena belum timbul aja lesinya. Karena CT scan itu tidak spesifik, dia itu tidak sensitif untuk stroke yang akut, yang hiperakut. Yang sensitif untuk stroke yang lumayan hiperakut, yang dalam waktu jam, itu MRI. Tapi dalam guideline, seperti guideline AHA-ASA, itu belum direkomendasikan untuk MRI secara rutin pada semua pasien stroke. Kenapa? Karena MRI itu lama, yaitu perlu jam-jaman. Dan pasien stroke itu biasanya tuh bisa aja nggak stabil. Jadi dia tuh sangat-sangat membuang waktu. Dan juga biaya. MRI itu mahal dan lama, CT scan itu cepat. Ya. Dan tadi yang saya bilang, fungsi daripada CT scan itu pada stroke akut bukan untuk mendapatkan diagnosis stroke iskemik, melainkan untuk mengeksklusi adanya perdarahan. Jadinya bisa aja itu fogging phenomenon, tapi itu berdasarkan waktunya kapan di CT scan. Kalau dia udah berhari-hari, bisa saja. Kalau dia dalam waktu hitungan jam, kemungkinan besar itu bukan sebuah fogging phenomenon. Ya. Terima kasih Dwi Wahyu. Semoga menjawab pertanyaannya. Nah, mungkin buat teman-teman nih yang mungkin ada beberapa nih di antara ini yang masih belum tahu fogging phenomenon itu apa, Res? Mungkin bisa didefinisikan atau diberi sedikit aja penjelasannya gitu tentang fogging phenomenon. Iya, jadinya fogging phenomenon itu sebuah fenomenon sih ya. Itu fenomena yang terjadi setelah stroke iskemik. Benar, bukan berhari-hari, tapi berminggu-minggu. Jadinya abis minggu pertama kedua biasanya. Jadinya abis pasien stroke iskemik akut, kan timbul tuh perubahannya, jadi hipodens, dan pasiennya swelling. Namun dengan perjalanan waktu, kan kalau swelling itu timbulnya sebagai lesi hipodens, ya, jadinya lebih hitam dari biasanya. Namun dalam waktu seminggu lebih, dia tuh akan berubah warnanya. Jadi dari hipodens, karena otaknya tuh mulai membaik, dia mengecil dan dia menjadi isodens kembali. Dan pada waktu ini, di mana otaknya tuh lesinya tampak isodens lagi, itu disebut fogging phenomenon. Kenapa? Karena sangat sulit dibedakan dengan lesi normal, dengan otak normal. Jadinya itu as if pasiennya itu belum pernah stroke, nggak kelihatan stroke-nya. Namun setelah berapa minggu kemudian, berapa minggu lagi, itu baru muncul hipodens lagi, jadi hitam lagi. Jadinya secara singkat, fogging phenomenon itu adalah sebuah fenomena yang terjadi kurang lebih seminggu setelah stroke, di mana tanda-tanda stroke pada CT scan itu hampir tidak kelihatan. Itu intinya. Oke, luar biasa sekali penjelasannya. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau bertanya mengenai stroke atau CT scan. Lebih ke CT scan ya sebenarnya, bukan stroke ya, CT scan. Gimana teman-teman?
Mumpung ada kesempatannya nih buat kita kayak sharing-sharing terus kayak tukar pikiran gitu. Daripada ntar pas ilmiah dengan preseptor terus ntar jadi apa ya? Jadi dibantai gitu kan. Mending sekarang aja kita kongko-kongko gitu. Ini motif sih sebenarnya untuk ilmiah ya. Kalian kalau baca CT scan, saran gua jangan baca ekspertisnya dulu kalau di Bangsal ya. Baca dulu CT scan lu sendiri, bikin dulu laporan lu. Habis itu baru compare sama ekspertisnya dokter radiologi. Supaya lu belajar sama supaya lu nggak miss. Ya. Jadinya kalau abis lu udah laporan CT scan lu saya sendiri, lu baca, compare sama ekspertis, lengkap nggak? Siapa tahu lu pick up on something yang dia miss. Dan kalau ada satu hal yang di ekspertis yang ada dan lu nggak ada, lu tahu lu miss di mana. Ya, itu juga untuk belajar. Sama nanti kalau udah bikin laporan seperti itu, juga enak nanti kalau presiden ke reseptor, lu bisa ngomong dengan bahasa diri lu sendiri. Dan lu mengerti apa yang lu lihat. Dan bukan hanya baca ekspertis esperat gitu. Oh iya, selain itu, karena udah nanya, terima kasih semuanya. Sama besok kita ada kelas lagi ya. Kita ada kelas mengenai X-ray thorax. Jadinya kalau kalian yang bingung tentang cara baca status gimana, itu sangat penting ya, karena kita sebagai dokter umum, itu sangat kita wajib tahu cara membaca X-ray thorax. Jadi besok ada kelas juga jam 6 juga yang dibawakan oleh Kusena untuk kita hari ini. Jadinya sangat disarankan kalian juga ikut itu ya, gengs. Ya, terima kasih semua. Oke, kalau udah gak ada kita end ya. Yo. Oh, buat iya. apa? Buat X-ray besok itu aku bikin materinya ini ada range dari yang paling gampang sampai yang benar-benar advance. Jadi semoga semua skill levelnya dapat sesuatu buat besok. Oh iya, Kalau nggak ada, gimana Res? Oh ya, kalau kalian ada yang mau nanya lagi, kalau ada pertanyaan yang kalian mungkin di sini lupa nanya atau gimana, feel free ya untuk WA gua atau Instagram gua, itu nggak apa-apa. Atau enggak dari situ aja di DM. Itu juga oke banget, kita bisa jawab pertanyaan. Ya, terima kasih. Oke guys, ntar kita sebarin survei juga di WhatsApp. Slide-nya juga bakal dibagi ya, Res. Ntar jangan lupa kirim slide-nya buat teman-teman supaya ntar kalau lupa-lupa atau gimana bisa sambil review-review gitu slide-nya Reza ya. Ntar tolong diisi surveinya supaya kita bisa lebih baik lagi, guys. Dan kalau ada saran, kritik, ataupun apapun, boleh langsung chat, DM di Study Sito ya. Kalau buat yang belum follow, silahkan di-follow. Dan terakhir kita sebelum akhir acara, kita foto dulu absen. Jadi kalau semuanya berkenan, mungkin boleh aktifkan kameranya. Kita absen dulu supaya kita semua bisa post di sosial media kalau kita sudah menghabiskan 1 jam waktu berfaedah hari ini gitu. Oke, ini aku ada beberapa orang ya yang sudah aktifkan kamera. Di sini aku ada 2 ya, 2 halaman. Oke. Kalau yang apa namanya? Kalau yang lagi rebahan boleh juga di on kamera tapi diposisikan aja supaya tidak malu-maluin ya semuanya ya. 1, 2, 3 kita pose dulu. Ini halaman pertama. Oke, sorry. Sekali lagi. Tadi ada yang baru pose-nya terlambat ya. Nah, 1 lagi halaman kedua. Ini ntar boleh like atau mention kita di apa namanya? Instagram. Halaman kedua. Oke, sudah selesai. Terima kasih semuanya partisipasinya. Sampai jumpa berikutnya ya semuanya ya. Bye bye.